Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, materi kali ini yaitu mengatasi masalah. Materi untuk simkomdik. Karena sebenarnya semua pekerjaan, semua kegiatan yang berhubungan dengan IT itu pasti berhubungan dengan masalah. Kita akan menyelesaikan suatu masalah. Jadi konsepnya harus kita dapat dulu, kita harus pegang dulu konsepnya supaya nanti kita akan menemukan berbagai solusi yang memang benar-benar kita butuhkan dan tepat sesuai dengan masalahnya. Tidak satupun manusia yang tidak memiliki masalah dalam hidupnya, jelas ya. Bahkan masalah ada di setiap saat. Masalah tidak boleh dihindari. Oh, ini ada yang gabung lagi, Kiki Ramli, izinkan. Masalah harus dicarikan solusinya. Menunda pencarian solusi atas suatu masalah akan menghadirkan masalah lain. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau menghindari, maka nanti akan menambah masalah lain. Ibaratnya itu seperti bom waktu. Pekerjaan itu seperti bom waktu. Kalau tidak segera diselesaikan, maka akan meledakkan diri kita. Ya, yang awalnya itu bisa diselesaikan, dijinakkan, tapi karena tidak segera diselesaikan, akhirnya nanti nambah dan akhirnya menjadi masalah yang besar. Seperti itu ya. Jadi solusinya yang terbaik adalah diselesaikan. Kalau tidak bisa nanti dicari penyelesaiannya, entah itu dari Google dan lain sebagainya. Kalau masih tidak bisa, minta saran ke orang lain yang lebih ahli atau yang pernah melewatinya atau yang mempunyai pengalaman terhadap itu, supaya solusi dari masalah kalian ini bisa segera terselesaikan. Seperti itu ya. Akan menghadirkan masalah lain yang kadang-kadang menjadi semakin besar dan pelik. Contohnya misalnya masalah hutang saja. Hutang kalau tidak segera diselesaikan kan nanti ada bunganya dan lain sebagainya, terus ditagih dan lain sebagainya, nanti risikonya malah lebih besar. Itu salah satu contoh ya. Masalah muncul dalam berbagai kehidupan. Masalah dikenali sebagai kondisi yang muncul ketika terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kenyataan adalah kondisi yang ada, sedangkan sedangkan harapan adalah kondisi yang seharusnya dan sebaiknya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika kita menghadapi kondisi tersebut, kita harus menghadapinya dan mencari solusi sebagai jalan keluar yang dapat mengatasi masalah. Mengatasi masalah dapat dilakukan jika kita mampu mengenali masalah. Mengenali masalah masih merupakan masalah tersendiri bagi banyak orang. Banyak orang yang belum terasah kemampuannya mengenali masalah. Manusia selalu berpikir memecahkan masalah. Ketika berpikir dalam kedudukannya sebagai makhluk rasional, manusia mampu menggunakan pengetahuan yang ada untuk menemukan ide. Ide muncul sesaat ketika proses berpikir dilakukan. Pada ide yang hanya muncul sesaat ini harus dilakukan penalaran. Jadi manusia harus menalar ide. Banyak atau sedikitnya pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki sangat mempengaruhi banyak sedikitnya ide yang muncul saat berpikir. Pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki juga mempengaruhi proses penalaran terhadap ide seseorang. Banyak masalah yang solusinya hanya memerlukan satu langkah tanpa mempertimbangkan banyak hal lain. Namun lebih banyak lagi masalah yang solusinya harus mempertimbangkan banyak hal. Nah, ya. Nah, nanti ini bisa dibaca supaya nanti bisa lebih paham. Kita ambil inti-intinya saja ya. Di sini proses mempertimbangkan ide menjadi solusi terpilih bila diasah dan dilakukan berulang-ulang akan membentuk sikap yang bijaksana, yaitu mempertimbangkan manfaat dan akibat buruk sebelum mengambil keputusan. Nah, jadi solusi yang baik adalah ide kreatif yang satu, mengatasi masalah secara permanen. Artinya selamanya masalah tersebut selesai. Misalnya lapar, berarti solusinya adalah makan. Setelah makan selesai, tidak ada lagi masalah untuk kebutuhan makanan saat ini. Baru nanti siang itu
ada masalah lagi yaitu lapar lagi dan seterusnya. Ada juga misalnya kebutuhan untuk membeli suatu barang yang apabila barang tersebut tidak segera dibeli, maka kebutuhannya akan terus-menerus dibutuhkan. Contohnya misalnya mungkin ini paket kuota internet. Nah, ini kalau tidak segera beli, maka hari itu tidak bisa mengikuti pelajaran secara penuh. Nah, ini juga bisa menjadikan suatu masalah. Nah, mungkin ada beberapa solusi. Nah, biar lebih murah, beli paket internetnya itu paket untuk kuota belajar, sehingga nanti harganya lebih murah tapi dapat kuota yang lebih besar. Misalnya 25.000 dapat 25 giga, itu bisa untuk 1 bulan full 25 giga, itu besar ya, sehingga nanti untuk pembelajaran udah enggak begitu susah. Kalau untuk harga paling murah itu yang saya pernah lihat kemarin itu yang 20.000 Telkomsel, itu dapat 20 giga, itu sudah besar itu untuk paket kuota belajar. Yang kedua, dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai nanti memilih solusi itu yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang punya uang yang lebih baru bisa, tapi kita ambil. Nah, nanti malah menimbulkan masalah baru. Yang ketiga, bermanfaat bagi semakin banyak orang. Jadi kalau manfaatnya besar, ini nanti jadi solusi yang diutamakan. Yang keempat, tidak bertentangan dengan hukum, kesantunan, norma yang berlaku. 5. Mampu menginspirasi orang lain. Sandi Santoso bergabung. Baik. Nah, itu nanti lanjutannya bisa dibaca nanti ya. Berikutnya adalah mengkomunikasikan gagasan. Gagasan yang ditemukan oleh seseorang dapat dikomunikasikan kepada orang lain dengan berbagai tujuan. Kemampuan mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain harus dilatih. Ya. Baik. Di sini contoh memperkenalkan resep masakan yang sudah dibuat. Misalnya dapat menjadi ide kreatif yang dikomunikasikan melalui berbagai media. Kemudian juga memperkenalkan satu resep makanan baru sebagai modifikasi resep sebelumnya, atau cara memasak agar lebih enak dan menarik, atau penataan atau penyajian makanan, cara yang benar menggunakan alat memasak, memperkenalkan resep makanan sebagai ciptaan baru. Nah, jadi banyak sekali ide yang bisa kita ambil untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, terutama untuk video-video tentang ide-ide seperti ini biasanya sangat dibutuhkan di YouTube. Apabila kalian berminat, ini bisa dijadikan suatu aturan untuk memperkenalkan suatu ide kalian kepada orang lain, yang apabila menurut kamu mungkin itu sepele, tapi menurut orang lain sangat luar biasa, sehingga nanti kalian akan mendapatkan perhatian yang sangat besar, dan bisa viewernya bisa sampai ribuan bahkan nanti jutaan, dan nanti yang subscribe bisa lebih banyak. Nanti kamu akan mendapatkan tawaran dari Google untuk mendapatkan istilahnya gaji dari video yang telah kamu buat. Kalau kamu terima, maka nanti kamu akan mendapatkan pemasukan per bulannya, nanti akan mendapatkan gaji dari banyaknya orang yang menonton video kalian yang menurut mereka sangat bermanfaat. Karena banyak sekali orang menghadapi masalah sekarang ini, cari solusinya adalah di internet, terutama YouTube. Karena apa? Kalau YouTube itu adalah ada video, ada gambar, ada praktek langsung, ada suara, dan ada penjelasan, dan juga ada timbal balik. Nah, orang akan sangat merasa terbantu, sehingga orang kebanyakan mencari solusi untuk mengatasi masalahnya itu langsung ke internet, dan lebih spesifiknya adalah YouTube, sehingga ini bisa menjadi penghasilan yang sangat besar. Salah satu contoh saja, anaknya Pak Jokowi, yaitu yang namanya Kaisang Pangarep, itu kemarin sekitaran 5 bulan yang lalu saya sempat melihat beliaunya itu sudah mendapatkan penghasilan sebesar 84 juta per bulan. Nah, ini sudah mengalahkan gajinya presiden. Ya, jadi penghasilan YouTube itu mengalahkan penghasilannya presiden. Padahal kalau kalian tahu ya, videonya itu ada 24, dan videonya itu tentang kegiatan sehari-hari dari Pak Presiden. Jadi kan enak sekali. Jadi dia bukan tokoh yang terkenal, tapi dia merekam tokoh yang terkenal tersebut, yaitu ayahnya sendiri. Setelah diupload, beliaunya
videonya disukai banyak orang dan banyak yang like, banyak juga yang subscribe, akhirnya mendapatkan penghasilan dari YouTube sampai di total itu sekitaran 80 juta lebih pokoknya. 80 juta lebih. Jadi mengalahkan gajinya presiden itu sendiri. Itu luar biasanya YouTube. Sehingga kalau kalian nanti berminat bisa menekuni bidang ini, yaitu sebagai YouTuber. Nah, ini memang berganti zaman, berganti pula untuk cara mencari penghasilan yang luar biasa. Dulu tidak ada YouTube, tidak ada penghasilan seperti ini. Tapi begitu ada YouTube dan solusi-solusi untuk yang lain, ini banyak sekali. Termasuk dari Instagram, mengendorse produk, itu juga gajinya bukan gaji kecil, tapi itu gaji yang luar biasa. Semuanya dapat menjadi ide kreatif. Nah, inilah. Jadi dengan memahami Simkomdik, kita akan mengetahui solusi-solusi yang luar biasa banyak dengan adanya teknologi internet, juga beberapa situs-situs yang memberikan manfaat. Demikian banyak dan luasnya bidang kehidupan yang dapat dijadikan ide kreatif. Ide kreatif ditemukan bukan saja ketika seseorang menghadapi masalah, tetapi juga untuk mengantisipasi jika masalah itu muncul dalam kehidupan seseorang. Apalagi kalau seseorang mau melakukan eksplorasi atau penerokaan, atau istilahnya itu mau mencari lebih, mau mengusahakan lebih untuk memberikan manfaat yang lebih banyak, tentang perubahan produk lama menjadi produk baru, yaitu modifikasi melalui perubahan warna. Misalnya sepeda motor dimodifikasi, ternyata bentuknya lebih cantik, lebih bagus daripada yang produk aslinya dari pabrik, maka orang lain akan merasakan manfaatnya dan akan nge-like video kalian, dan juga nanti akan memberikan subscribe, terus memberikan like, dan banyak manfaat yang kalian terima nanti sebagai timbal baliknya. Entah bentuknya dimodifikasi, entah bahannya nanti dimodifikasi, banyak sekali. Bisa juga penambahan fungsi produk dengan menambahkan bagian tertentu yang diperlukan. Yang ketiga, membuat produk yang benar-benar baru. Nah, ini bisa diambil. Semuanya dapat menjadi ide kreatif. Nah, ide-ide kreatif kalian ini kalau nanti disampaikan ke orang lain, di mana orang lain itu di situ ada ratusan juta, yang kalau lihat ambil saja 1% saja yang like kalian dari ratusan juta, anggap saja 100 juta lah. 100 juta orang itu ternyata lihat video kalian sekitaran 1%, ya berarti ada 1 juta orang yang melihat ide kalian. Begitu 10% saja menyukai video kalian, berarti itu ada 100 ribu orang yang nge-like video kalian, itu sudah menjadi penghasilan luar biasa. Bisa jadi gajinya nanti sampai 10 juta per bulan. Lah, itu loh. Jadi ada banyak orang di luar itu yang siap memberikan like ke kalian, ibaratnya akan memberikan pundi-pundi uang ke kalian kalau kalian mau berusaha untuk men-share atau membagikan ide kreatif kalian. Salah satu contohnya adalah di YouTube. Selain di YouTube ada lagi, Pak. Ada banyak, ada Instagram, kemudian TikTok dan lain sebagainya. Ide kreatif yang terkait dengan benda kerja, kompor, mixer, blender, mesin bor dan sejenisnya dapat ditingkatkan fungsinya dengan melakukan penambahan. 1. Kecepatan kerja atau ketepatan kerja. Yang ketiga, kenyamanan kerja. Ini orang lain akan sangat menghargainya. Nah, itu tadi yang bisa dibuat pembanding. Dari 1 juta orang yang melihat video kalian, 10% saja menyukai, maka itu sudah 100.000 orang. Pundi-pundi uang akan mengalir ke akun YouTube kalian. Salah satunya YouTube, ya, bisa juga Instagram dan lain sebagainya. Proses kreatif dapat dilakukan melalui 4 tahap, yaitu mengamati, menirukan, modifikasi, membuat yang baru. Nah, ini istilahnya ini, niteni, niroke, nambahi, nemoke. Nah, ini istilah dari Ki Hajar Dewantara. Ya, niteni itu amati, ya. Niroke berarti meniru, nambahi berarti memodifikasi, nemoke berarti membuat hal yang baru. Istilahnya 4N. Ini dari Ki Hajar Dewantara yang sangat bermanfaat untuk mencari ide atau menuangkan ide atau membuahkan ide yang kreatif yang orang lain akan sangat merasa terbantu.
Hal yang harus dibiasakan sejak awal dalam mata pelajaran ini adalah mengemukakan gagasan yang benar dengan cara yang baik. Jadi kalau mengemukakan gagasan dengan paksaan, orang lain akan langsung menolaknya. Dan dengan cara yang baik. Jadi kalau caranya itu nanti tidak sopan atau nanti dilemparkan, maka orang lain akan langsung menanggapi emosinya, bukan menanggapi idemu yang sangat cemerlang. Jadi ini harus dipegang benar-benar. Ide kreatifnya ada, tetapi akan menjadi sia-sia jika gagasannya salah. Ide kreatifnya ada, benar, tapi cara mengkomunikasikannya tidak baik. Hasilnya justru akan memberikan nilai kurang pada diri seseorang. Ya karena apa? Ya karena kesalahan pada cara penyampaian. Itu sangat penting sekali ya. Ini terputus sepertinya. Baik, kemampuan berkomunikasi dan perangkatnya, ini ya. Nah, di sini ada beberapa tugas nanti yang akan saya buat untuk segera dikerjakan. Baik, untuk sharing videonya, oh belum, masih lanjut. Ini nanti akan kita carikan tugasnya. Ini nanti silakan dipelajari ya, termasuk sampai di rangkuman. Karena nanti akan saya buat tugas. Lanjutannya, yang bab kedua adalah penggalian ide. Nah, penggalian ide ini ada logika dan algoritma. Satu, logika. Itu ada beberapa tugasnya. Yang kedua nanti algoritma. Silakan dibaca, dipelajari sampai di halaman 24 ya. Jadi nanti tugasnya adalah mempelajari mulai halaman 18 sampai halaman 24. Setelah itu nanti akan ada tugas dari saya. Jadi seperti itu. Dan untuk Google Meet-nya bisa diakhiri supaya nanti bisa segera mengerjakan tugasnya. Tugasnya akan saya kirim di grup ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Setelah video ini akan ada tugas yang perlu kalian kerjakan. Dari sini ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak Pak, tidak. Ya. Apakah penyampaian saya Tidak, Pak. ini kurang pelan? Tidak Pak. Absennya, Pak. Absen, ya. Apakah Absennya mana, Pak? ya, bentar lagi. Apakah penyampaian saya sudah bisa diterima dengan baik? Bisa, Pak. Bisa. Sudah. Dan untuk absennya biasanya menggunakan menggunakan langsung ditanya jawab itu ya. Iya. Nah, di sini Ya. sudah saya tangkap atas nama Ahmad Prasetyo, ada ya? Ahmad Rozali, ada ya? Ada. Ada. Al-Hesa. Ya. Ada. Dimas Karanganyar, langsung bilang ada gitu ya. Hadi Santoso. Tidak ada Pak. Ya. Ada. Ihrom Hus Jainul. Ada. Kevin Agustin. Ya. Ada Pak. Ya. Kiki Ramli. Ada Pak, ada. Kemudian Muhammad Ramadan. Ada, Pak. Muhammad Al-Faris. Baik. Ada, Pak. Sandy Santoso. Wildan 76. Ada Pak. Ya, baik, ini sudah saya absen semua. Dan juga nanti saya lihat di rekamannya mungkin ada yang sudah gabung tadi tapi belum. Nanti akan saya lihat di rekamannya untuk saya masukkan di absen. Baik, terima kasih. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.